Eko 3 Bintang. Spesial Ramadan pada hari ini kita ada di Kota Bogor. Tempatnya ada di mana, Cuk Mila? Di Alase. Di sini tempat orang nongkrong loh, bisa ngopi, terus bisa makan, dan juga di sini ada galeri pernak-pernik. Jadi di sini itu berbagai macam ada dijual loh. Apalagi kita pas banget momennya buat anak-anak muda yang nongkrong di sini bisa gibah-gibah, ya kan? Jangan dong, oh gitu ya, bulan puasa, say. Iya, oke. Pastinya gini loh. Gimana? Di sini kita bisa berbuka bersama. Iya, bersama keluarga, teman dan rekan semuanya. Tapi, ya. Gimana? dengan peraturan 3M, Ya, protokol pakai kesehatan, pakai masker, terus ada lagi cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan menjaga jarak. Terus Mas Eko di sini ada apa namanya kopi best sellernya loh. Ya, apaan itu? Nah itu yang Mas Eko punya. Ini, Tadi udah rasa apa belum? Belum. Ayo kita sama-sama cobain ya. Kamu jual apa ini? Ini namanya ini hot cappuccino. Oh, nih. punya saya adalah Alase. Kopi ya? Alase. Iya, ini pemirsa. Coba yuk kita ya pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya. Enak banget. Nah, sebenarnya nih Mas Eko ya, saya itu kalau ngopi itu kurang. Karena di Alase saya jadi ngopi dari tadi malam. Dan saya juga biasanya nggak pernah ngopi karena kan saya ada emak ya. Ternyata harus makan dulu ya, makan dulu sebentar. Tetapi dengan minum Alase di sini, kopinya jadi nikmat kayak gitu. Ya pastinya ya, buat warga Jabodetabek ya. Khususnya ya ada di Kota Bogor dan sekitarnya bisa datang rame-rame ke sini. Iya. Tempatnya itu asik banget ya, cozy ya, nyaman ya. Dilengkapi dengan pastinya sih fasilitas yang bagus sekali dan pelayanan yang sangat ramah sekali. Di sini santun orangnya dan baik budi, rajin menabung, membuang sampah pada tempatnya. Yang pastinya begitu ya. Tetap hanya di Alase. Oke, makasih. Ya, dari saya Eko 3 Bintang dan saya Cuk Mila. Saya akhiri pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya Eko 3 Bintang dan saya Cuk Mila dan saya Silvi dalam acara Siar Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Mas Eko gimana kabarnya? Alhamdulillah lebih baik lagi, sehat. Alhamdulillah. Mbak Mila gimana? Alhamdulillah sehat juga. Mbak Silvi gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak sehat. Hari ini kita tetap masih bersama Ustaz Jenal Ridho SAG, sarjana agama di sini, dan ada Mbak Cuk Mila di sini, juga ada Mbak Silvi. Spesial untuk pertengahan Ramadan ada Mbak Silvi datang ke acara program kita ya Mbak Cuk Mila ya. Ya, karena juga udah tidak asing lagi mukanya. Karena Mbak Silvi ini mojang apa ya Mbak ya? Mojang Kabupaten Bogor. Kabupaten masa aktifnya tahun 2019 sampai saat ini. Oh, sampai saat ini. Apa sih mojang itu? Mojang itu kayak apa ya? Kayak berat Jakadara gitu ya? Iya, Pemilihan Jakadara. Kalau di Jakarta biasanya disebutnya Abang None. Oh gitu, jadi saya berpapasan. Kalau Jakadara itu daerah mana ya? Jakarta Barat. Bukan di Jawa Barat ya. Pada kesempatan sore hari ini ya Pak, tetap kita akan memberikan tausiah kepada pemirsa di rumah semuanya keterkaitan nih di saat setelah sahur, kita kan pasti akan menjelang di sholat subuh ya Pak ya, subuh. Aktivitas apa saja yang perlu kita jalankan kepada pemirsa semuanya, apa yang kita jalankan, apa yang kita mau lakukan di saat menjelang sholat subuh Mbak Mila. Biasanya Mbak Mila setelah sahur, bukan setelah sahur kan langsung tidur pastinya. Enggak, saya ada asmara subuh loh, habis sholat ya? subuh. Asmara ya, ada asmaranya habis ya. sholat subuh. Oh gitu Mbak Silvi gimana Mbak Silvi? Habis sholat subuh tidur kan? Kalau saya asmara ya? subuh, keliling-keliling kemana gitu. Ya, oh gitu. Harus dong, Harus jadi gitu. Boleh Pak Ustadz silakan. Baik, pemirsa yang ada di rumah dan teman-teman di studio, alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan bincang-bincang dari sahabat saya ini kiri dan kanan. Ternyata begitu menarik. Ini persoalan waktu di subuh hari. Jadi setelah kita aktivitas sahur, maka diupayakan tidak tidur.
kebanyakan kalau orang sudah selesai sahur dan dia tidur ini bablas subuhnya. Iya. Dan karena itu selesai sahur, maka kita bersegera untuk melaksanakan sholat subuh. Bagi laki-laki dianjurkan untuk ke masjid berjamaah. Jadi kita masih kalau laki-laki ini Berarti kita berjamaah. harus berjamaah ya Ustaz? Betul, betul. Buat yang perempuan ini sebaiknya sholatnya di rumah. Karena lebih utama perempuan sholatnya berjamaah di rumah dengan keluarga. Kalau tidak dengan keluarga, bisa di kamarnya masing-masing sendirian. Ini jauh lebih besar pahalanya. Kemudian ketika subuh ini kita upayakan saat ada azan berkumandang kita ikuti. Ada 5 amalan ketika azan berkumandang. Yang pertama adalah kita mengikuti bacaan muazin. Nanti pada saat Allah Akbar kita baca Allah Akbar. Ketika bacaan hayya 'alas shalah baru kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Begitupun pada saat hayya 'alal falah. Kemudian aktivitas kita azan itu adalah bagaimana selesai azan kita membaca doa. Ini masih penting nih. Setelah azan, jadi kita membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatul qa'imati muhammadin wasilata wal fadilah wal maqamal mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Ini adalah aktivitas ketika kita mendengar suara azan. Setelah itu kita laksanakan qobliyah subuh. Ini 2 rakaat, Mbak Mila. Jadi kata Nabi, orang yang sholat sunnah qobliyah 2 rakaat sebelum subuh maka pahalanya seperti mendapatkan dunia dan segala isinya. Masya Allah. Berarti orang-orang yang sholat qobliyah subuh sama dengan mereka mendapatkan dunia dan segala isinya dan bahkan lebih baik. Itu sholat qobliyah subuhnya. Maka kita upayakan untuk sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Dan ini harus jadi kebiasaan kita di luar bulan suci Ramadan. Setelah itu kita masuk sholat subuh. Rasulullah menyampaikan kalau orang yang sholat subuhnya berjamaah maka seakan-akan dia sholat malam, sholat semalaman suntuk. Ini kita mungkin nggak kuat ya Mbak Mila ya, Mbak Silvi. Saya yakin kita pemirsa tidak akan kuat kalau sholat 1 malam penuh. Tapi kalau kita sholat subuh berjamaah maka pahalanya begitu luar biasa. Ini buat laki-laki, kami mengajak mari buat pemirsa kita sholat subuh berjamaah pahalanya begitu besar sama dengan kita sholat 1 malam suntuk. Kemudian selesai sholat subuh maka kita lakukan zikir seperti biasa. Dan setelah itu ini nih yang perlu kita jaga Mas Eko. Ya. Jadi kita kebiasaan tadi itu ada yang subuh asmara, ada yang langsung hari selimut lagi. Maka dianjurkan selesai sholat subuh kita lakukan zikir di pagi hari, zikir pagi. Ini penting nih, zikir untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Sebab siapa orang yang membaca di pagi hari ayat kursi, maka Allah akan menjaga dia sampai sore hari. Kalau dia membaca sore hari, maka Allah akan jaga sampai di pagi hari. Intinya kita akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting zikir ya. Kemudian kita membaca Al-Quran, dan ini adalah suasana yang paling enak sebetulnya subuh itu. Coba kita bandingkan. Ini kita masih fresh, masih segar, maka kita lakukan tilawah Quran di waktu subuh. Karena kita memang punya target bagaimana agar dalam Ramadan ini satu kali minimal kita hatam Al-Quran. Jadi caranya kita setelah subuh jangan tidur pemirsa. Sebab jangankan Ramadan dan di Ramadan pun kita dilarang untuk tidur setelah sholat subuh. Karena memang ini di waktu ini orang-orang bertebaran. Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertebaran mencari nafkah, mencari rezeki. Ya sebenarnya kita kalah sama burung-burung aja kalau pagi itu bertebaran mereka. Pagi-pagi paruhnya dalam keadaan kosong, nanti sore balik udah dalam kondisi kita bertebaran di muka bumi. Begitu Mas Eko. Gitu ya Ustaz. Ustadz kan gini, kalau biasanya Mila mungkin tarik selimut ya Ustadz ya. Tarik selimut, kalau nggak tarik selimut apa namanya langsung ini lagi gitu. Enggak, kalau saya sih biasanya kan habis sholat itu dalam istilahnya itu ada asmara subuh. Nah itu di luar itu berkeliaran. Biasanya itu waktu zaman-zaman masih muda, anak-anak muda gitu, olahraga lah, nggak tahu. Keliarannya di mana itu? Ya keliaran di jalan dan olahraga. Mbak Silvi gimana Mbak Silvi? Tempat-tempat pesona gitu. Kalau Mbak Silvi sendiri gimana? Paling habis kalau di bulan suci Ramadan nih ya, habis subuh biasanya ya tadarus, bikinnya. Oh mantap itu. Bagus ya. Balik-balik paling tahannya cuma sampai jam 7 terus tidur lagi. Ya awal-awalnya tadarus. Mau habis puasa tidur lah. Ya udah ini ya Mila, kita apa namanya? Kita jeda dulu setelah berikut ini karena kenapa? Kita mau masuk iklan dulu nih ya pemirsa. Jadi pemirsa di rumah maupun dimanapun Anda berada di studio juga kita mau menjelang
hari raya biasanya kan kebanyakan lebaran kayak gitu kan banyak kita kesibukan ya, apalagi kan ibu-ibu sosialita, ibu perkantoran itu kan yang nggak sempat biasanya kan repot, nggak usah repot-repot pemirsa. Di sini ada apa Mila sama Mbak? Ada kue dari Rifis Kitchen. Nah, itu apa itu Mbak Mila? Ini kue apa ya namanya ya? Yang pasti sih nastar ya? Bukan, nastar tuh ada. Yang mana? Oh, ya. Nah, kalau ini tadi itu dari mana itu Mbak? Ini Flower Bliss. Nah, ini nastar. Terus ini juga ada nastar dari Rifis Kitchen ya. Oh, yang ini ya ada kue keranjang ya. Rasanya itu memang apa namanya benar-benar mantap banget ya. Iya. Manyus pokoknya. Terus di sini juga ada yang namanya salju, kue salju, bukan hanya ada di Jepang aja maupun Korea, tetapi juga ada di Indonesia tapi berbentuk kue makanan kayak gitu. Iya. Jangan lupa ya buat teman-teman semuanya pemirsa dimanapun ada berada, kalau kalian sibuk di luar sana nggak usah repot-repot, pesen aja di Rifis Kitchen. Nanti juga ada di sini ya pemirsa, di sini ada WA-nya ada di 0877 8640 5857. Terus Rifis Kitchen itu ada paket ya. Keluar varian yang namanya brownies ya. Ini browniesnya itu enak banget. Nah ini kalau Mas Eko masih kecil, puasa gini ya, dia tuh suka tau nggak di dapur pura-pura gitu ngapain, nggak taunya satu-satu udah hilang gitu. Mungkin kecil kamu kali ya. Kecil kali ya. Kalau saya disenang. Saya kali curhat. Tapi sih sekarang itu berbuka dengan yang manis-manis ya. Iya. Ada kurma, kalau bisa ada juga yang begini. Iya, ada. Nah ini juga tadi yang dari apa ya, Flavor Bliss ya. Jangan lupa pesen di Flavor Bliss juga, karena ini rasanya 80% itu dari keju Mbak Mila. Oh, 80% 80% dari keju ya? dari keju kayak gitu. Pencinta keju kayaknya ini apa ya, cocoknya pencinta keju pesennya di sini ya. Iya, betul banget. Nanasnya juga nggak pelit dia. Itu nanasnya juga 50% nanas ya. Nanasnya dijamin halal ini. Iya. Nah. Terus ada lagi nih Pak Ustadz ya kan, kita kan sekarang juga mau hari raya kurang setengah bulan lagi kayak gitu. Biasanya tuh pemirsa atau ibu rumah tangga dia nggak memikirkan untuk apa namanya ibadah nih. Biasanya apa yang dilakukan biasanya tuh Ustadz? Biasanya untuk ibu-ibu mereka mempersiapkan untuk hari Lebaran deh ya. Hari Lebaran. Selain kue gitu ya. Selain kue nanti ada juga ini Baju ya, pakaian baju ini bisa untuk orang dewasa. Ini gamis ya. Anak ya? Iya, ini Mbak, anak-anak semuanya ada. Anak-anak, bapak-bapak ya. Jadi Ya. ibu-ibu itu nggak usah repot beli jauh-jauh kemana-mana. Belinya di mana, Ustadz? Di Habatek. Batik busana. Juga nanti pemirsa juga bisa apa namanya di web, di IG juga ada ya, ada Habatek atau di Nih. Idan Channel ya. Di pemirsa kalau saya pakai ini bahannya itu adem. Nah, ini Kualitasnya karya terjamin dan harganya sangat terjangkau. Silakan hubungi Habatek Busana. juga bisa menghubungi di Eko Mega Bintang Channel. Gitu. Bisa di gimana? Mbak Silvi apa mau beliin calon suami? Oh iya. Calon suami ada di samping. Harganya itu apa namanya nggak ngerogoh inilah kantong yang bisa menguras banget gitu kan, yang pasti Selesai. masih murah banget, terus kualitasnya tuh bagus-bagus, Nyaman dipakai. nyaman. Dan apa namanya di sini Habatek itu juga bukan hanya di gamis aja, tetapi ada hem, terus ada apa gamis yang bentuk seperti Pakistan gitu ya, Iya, Ustaz. betul. Jadi setengah gimana Ustaz kalau bilang kalau saya kurang paham itu Ustaz. Ya, ini pakaian setengah apa itu setengah betis kita. Oh, berarti di bawahnya nanti pakai celana lagi Ya, ya. celana lagi kayak gitu. Kalau untuk yang gamis tetap mau pakai celana juga nggak apa-apa karena melindungi. Itu perlu Mas Eko. Oh ya. Pokoknya Nanti itu Mbak Mila, saya khawatirnya itu Mbak Mila kayak gitu. kenapa kalau saya? Kalau saya Iya. sih pastinya nanti pasti saya beli ya, karena saya mau kasih hadiah buat seseorang. Gitu ya, iya gitu ya. Orang terkasih Ya, pemirsa seperti kita orang doakan tua ya. saya Amin. juga ya, bapak saya, abang-abang saya. Ya udah pemirsa, jangan lupa pokoknya selalu like, comment, and subscribe hanya di Eko Mega Bintang Channel. Dan kita kembali ke pokok permasalahan lagi nih Ustaz. Iya. Nah, jadi memang pemirsa di sini juga memahami bahwasanya
buka puasa, sahur, dan di saat kita mau aktivitas subuh kita juga memang ada aturannya ya Ustaz ya, gitu. Ada yang memang harus diperhatikan di saat di bulan suci Ramadan kayak gitu. Ini bagi pemirsa di rumah, setelah selesai kita tilawah Quran, zikir pagi, maka masuk waktu isyraq. Kita laksanakan sholat isyraq 2 rakaat, sholat sunnah isyraq. Ini pahalanya luar biasa bagi orang yang sholat sunnah isyraq, maka pahalanya seperti orang yang haji dan umroh yang Allah terima. Ini luar biasa, tentu buat laki-laki ya, buat perempuan yang mungkin aktivitas yang lain, yang laki-laki di rumah. Kemudian di pagi hari ini kita bertebaran mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin aktivitasnya ada yang ke sawah, ada yang ke toko, ada yang ke kantor, dan macam-macam profesi lainnya. Tentunya dengan selalu kita menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang. Sebab Mas Eko ada hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Misalnya di pagi hari, ini kadang-kadang sambil kumpul perempuan merumpi, ngomongin aib tetangganya. Gibah ya, gibah ya. Inilah yang nanti akhirnya akan membatalkan pahala puasa kita. Oh, jadi gibah itu tetap batal ya Ustaz? Pahala puasanya. Oh, pahala puasanya nggak batal. Kamu jangan gibah terus, makanya Mila, Silvi jangan gibah terus ya. Kayaknya sih hasilnya Mas Eko yang ngajak dia ya. Nah, setelah kita keluar itu nanti menjelang matahari terbit kita laksanakan sholat duha. Ini penting juga. Minimal kita laksanakan 2 rakaat. Setelah itu kita lanjut aktivitas kita. Kemudian kalau di sela-sela waktu ada yang luang, kita bisa tilawah Quran. Nah, lagi-lagi ini adalah bulan Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, maka kita perbanyak membaca. Dan sekarang medianya banyak. Di handphone kita ada aplikasi Quran, jadi kita bisa baca, kita bisa manfaatin untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Insya Allah dengan seperti ini akan semakin bermakna puasa kita, akan semakin berkualitas puasa kita. Insya Allah seperti itu. Jadi begitu ya Mbak Silvi dan Mbak Mila. Kamu ada yang disampaikan nggak sama pemirsa semuanya di rumah? Mungkin pesan apa yang mau perlu disampaikan sama pemirsa? Bukan hanya di waktu apa saja yang kita jalankan kayak gitu. Yang pastinya sih kalau untuk pesannya selalu khusyuk ya dalam beribadah di bulan Ramadan ini, karena ya semoga aja doa kita makin dijabah ya. Yang tadinya mungkin contohnya Mas Eko belum dapat jodoh ya, biar dapat jodoh. Ada kok di sini. Ada di mana? Nggak tahu deh. Dan kayak saya juga kan, semoga dipermudah juga ke depannya. Seperti mendapat yang lebih baik lagi, karena saya kan udah pernah gagal. Jangan sampai gagal kedua kali, 3 kali ya Mbak. Bukan kedua kali juga, saya nggak tahu udah gagal keberapa. Ya udah, sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, mungkin ada yang disampaikan lagi Ustaz buat pemirsa di rumah. Ya, buat pemirsa di rumah, jadi jangan sampai kita berpuasa ini mengurangi aktivitas kita di pagi hari dan seterusnya. Jadi tidak ada alasan orang malas-malas bekerja lantaran berpuasa. Karena berpuasa bukan untuk menghambat kerja seseorang, bukan untuk menghambat aktivitas seseorang. Karena dengan berpuasa ini harusnya membuat kita semakin giat, ya, semakin semangat untuk melakukan aktivitas. Sebab pahalanya luar biasa maksudnya. Ya. Kalau orang di luar bulan puasa pahalanya Allah balas 10 baik satu kebaikan, maka di bulan puasa Allah balas berpuluh-puluh kali. Berlipat ganda. Masya Allah, ya. Jadi sekali lagi jangan sampai puasa menghalangi kita untuk beraktivitas yang positif. Ya. Ya udah, saya akhiri pemirsa, dari saya Eko Megabuta dan saya Cuma dan saya Silvi dalam acara Siar Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ramadan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.